Mojang Jajaka. Mojang Jajaka tuh apa sih Kang Elvan? Mojang Jajaka itu secara garis besar itu adalah duta pariwisatanya Kota Sukabumi teh, mempromosikan tentang budaya, pariwisata sama ekonomi kreatif. Jadi kita ini sebagai promotor, kita juga sebagai contoh. Apa sih yang bikin kalian ikutan? Ada satu momen di mana aku ketemu ngeliat lagi ada pawai bareng sama Mojang Jajaka. Mereka cantik-cantik, anggun, ganteng gitu, kasep. Ada nggak sih kayak alasan lain waktu udah gedenya tuh sampai akhirnya daftar deh hari ini karena aku udah punya keyakinan untuk ikut Moka? Kenapa sih gak dicoba aja? Dan itu juga bisa menjadi salah satu gerbang pembuka karir saya ke depannya gitu. Orang-orang terdekat kamu bisa, kenapa kamu enggak? Karena aku ngelihat orang-orang di luar sana juga bisa gitu, kenapa kamu enggak? Dan katanya nih, Kang Elvan sama Teh Nanas bakal melanjutkan ke tingkat provinsi di Pasanggiri Mojang Jajaka Jawa Barat. Awalnya tuh kaget, wah apa nih yang harus kita persiapkan gitu kan? Tiba-tiba ditembak, "Dat, Teh Nanas ikut ya?" Kayak, "Hah? Ikut?" Aku kayak, "Ini terima nggak ya?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya. Hari ini di podcast Ruang Temu, aku Zakia akan cerita-cerita lagi nih. Setelah kemarin nih kita ngobrol tentang teman-teman yang ikut program baraknya Kang Deddy Mulyadi. Hari ini di podcast Ruang Temu aku bakalan bawa lagi narasumber yang gak kalah seru untuk menceritakan kegiatan mereka, perjuangan mereka di bidang kepemudaan di Kota Sukabumi. Ruang kita bertemu berbagi cerita hangat selalu. Maka bersama mimpi bersatu di sini Ruang Temu. Mojang Jajaka. Halo Kang Tete. Halo. Gimana, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya? Iya. Seneng ya hari ini ya? Happy? Happy dong. Udah sarapan juga? Udah. Alhamdulillah, oke. Jadi, hari ini kita bakal ngobrol sama ada Kang Elvan dan Teh Nanas tentang perjalanan mereka di Mojang Jajaka. Dan katanya bakalan ada rencana untuk ikut Pasanggiri di Jawa Barat, betul? Iya, Tuh. betul. Oke, tapi sebelumnya boleh dong kenalan dulu sama Baraya, dimulai dari Teh Nanas terlebih dahulu. Oke, Sampurasun semuanya. Sampurasun, perkenalkan. Nama saya Teh Nazifa. Biasanya kalau di Mojang Jajaka manggilnya Akang Tete, Akang Tete, ya, oke, karena oke. bahasa Sunda. Jadi perkenalkan, nama saya Teh Nazifa. Kalau teman-teman biasanya manggilnya Teh Nanas. Alhamdulillah saat ini dipercayai sebagai Mojang Parigal di Kota Sukabumi angkatan 2024. Baru setahun deh. Terus alhamdulillah juga sekarang diamanahi juga dipercayai untuk berangkat ke Mojang Jajaka Jawa Barat. Minta doanya. Boleh mangga? Iya. Halo Baraya, perkenalkan aku Elvan Triansyah. Nah, di Mojang Jajaka ini aku sebagai Jajaka Wakil 2 Kota Sukabumi tahun 2022. Jadi berbeda nih dengan Teh Nazifa yang tadi 2024, aku dari 2022. Nah, untuk saat ini saya sama Teh Nanas dipercaya dan diamanahi oleh Kota Sukabumi untuk mewakili Mojang Jajaka di tingkat Jawa Barat, seperti itu Teh. Oh, keren banget. Jadi Tete Parigal berarti ya. Iya. Oh, ini jadi wakil Dua, dua, iya. berarti juara 3 Iya, ya? juara 3. Keren banget, Masya Allah. Nah, kalau aku nggak salah tahu nih, Mojang Jajaka itu udah lama banget ya di Kota Sukabumi, udah ada dari dulu-dulu nih. Tapi kayaknya masih ada sebagian dari Baraya yang belum tahu tentang Mojang Jajaka. Emang Mojang Jajaka tuh apa sih Kang Elvan? Mojang Jajaka itu secara garis besar itu adalah duta pariwisatanya Kota Sukabumi teh. Cuman tidak hanya itu, kita juga menjadi mitra dari pemerintahan Kota Sukabumi yang dimana kita mempromosikan apa aja sih yang ada di Kota Sukabumi, diantaranya tentang budaya, pariwisata sama ekonomi kreatif. Mungkin izin nambahin ya, Ya, Kak, ya. boleh. Selain kita berfokus untuk menjadi promotor, kita juga menjadi salah satu contoh dari bagaimana Nonoman Sunda ini menjadi sosok yang cinta terhadap budayanya sendiri, yang bisa menjadi contoh, yang bisa jadi generasi penerus bangsa yang baik buat teman-teman semua yang nantinya akan menjadi regenerasi kita ke depannya untuk Jawa Barat yang lebih baik lagi tentunya. Apa sih yang bikin kalian ikut Mojang Jajaka gitu? Aku mungkin cerita perihal kenapa aku bisa ikutan awal mulanya gitu ya. Karena pertama, aku tuh waktu kecil anaknya penasaran banget. Ada satu momen di mana aku ngeliat lagi les di GO. Kebetulan GO tuh sebelahan nih sama balai kota. Oh, yang sebelah itu ya? Sebelah balai kota Oke, itu oke. Teh, ya. Jadinya aku pas ketemu ngeliat lagi ada pawai bareng sama Mojang Jajaka. Mereka cantik-cantik, anggun, ganteng gitu, kasep.
aku datang terus aku minta foto sama mereka. Akhirnya aku posting di Facebook. Dulu mainnya Facebook teh. Iya, Facebook Sama biasa posting-posting di Facebook gitu kan. Aku main di Facebook, terus aku lihat, aku posting, aku bilang kayak aku lagi foto bareng sama Mojang Jajaka 2014-15. Aku berharap nanti di 2020 ke atas aku bisa jadi mereka juga. Dan alhamdulillah karena ada kesempatan, karena ada keinginan juga untuk belajar, untuk mau mencoba gitu. Alhamdulillah sekarang bisa ada di titik yang sama. Mungkin dengan waktu yang beda tapi dengan dengan mimpi yang sama yang diinginkan waktu kecil gitu. Suatu kebanggaan banget sih karena ternyata Mojang Jajaka ini bisa jadi tempat wadah yang baik buat aku belajar, berkembang dan juga tentunya bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau Kang Elvan, apa sama juga dulu ketemu Moka dan foto? Enggak sih, Oh, beda. ketemu juga, cuman ketemunya di rumah. Oh, ketemu di rumah. Iya. Kenapa di rumah tuh? Karena kebetulan saat itu tuh teteh saya atau kakak saya itu kebetulan menjadi anggota Mojang Jajaka juga. Oke. Iya. Kebetulan saat itu tahun 2013 dia menjadi Mojang Jajaka. Dan itu juga yang menjadi dorongan saya mengikuti Mojang Jajaka, walaupun pada awalnya itu sempat ragu nih kayak apa sih Mojang Jajaka itu ngapain aja kan. Cuman setelah dijelaskan dan ketika saya join, saya merasakan sendiri impact-nya sebesar apa gitu. Jadi banyak sekali dorongan dan manfaat yang saya terima setelah mengikuti Mojang Jajaka ini. Oke, berarti kalau tadi Teh Nanas karena ngelihat Mojang Jajaka waktu masih SD, kalau Akang berarti di rumah gitu Iya. ngeliat tetehnya Iya. jadi Mojang Jajaka, kayaknya seru nih mungkin gitu Iya, ya. betul. Ada nggak sih kayak alasan lain waktu udah gedenya tuh sampai akhirnya daftar deh hari ini karena aku udah punya keyakinan untuk ikut Moka. Ada nggak sih alasan lain mungkin setelah udah dewasanya gitu? Gimana? Mungkin kalau dari aku tuh karena melihat dari impact-nya ya, alasan lainnya itu kayak kenapa sih gak dicoba aja gitu, karena kan mungkin sudah dewasa juga, usia saat itu tuh menginjak 19 tahun. Jadi saya harus mulai untuk menata perjalanan karir dan itu juga bisa menjadi salah satu gerbang pembuka karir saya ke depannya gitu. Itu di alasan saya sih. Oke, kalau Teh Nanas mungkin ada juga nggak? Kalau aku sendiri sih karena aku keinginan pribadi gitu ya. Jadi aku selalu meyakinkannya ngelihat teman-teman teteh kakak kelas gitu ya, Terafila salah satunya ikut Mojang Jajaka, kok kayak Terafila bisa loh, kenapa kamu enggak gitu. Ini ada kesempatan, ini ada peluang yang baik, peluang yang mungkin kita nggak tahu ke depannya apakah akunya yang nggak bisa karena waktu untuk kuliah atau apapun itu yang nanti terjadi ke depannya. Kalau misalkan aku udah lihat ada peluang, kenapa nggak aku ambil aja gitu, karena itu hal yang benar-benar udah kamu pengenin, ini ada nih jalannya, yuk coba gitu. Orang-orang terdekat kamu bisa, kenapa kamu enggak? Makanya kayak itu motivasi diri sendiri. Aku benar-benar keinginan sendiri dari kecil sampai sekarang, sampai kemarin aku ikutan, itu pure keinginan aku sendiri atas dasar peluang yang ada, atas dasar kemauan aku untuk terus belajar, terus berkembang, karena aku ngelihat orang-orang di luar sana juga bisa gitu, kenapa kamu enggak? Oke, berarti Kang Teteh terinspirasi juga dari orang lain ya, dan ada betul. keinginan untuk terus berkembang, untuk terus bisa lebih baik lagi dengan ngelihat orang-orang yang sebelumnya udah pernah jadi tergabung di Mojang Jajaka, juga keinginan menata karir, menata masa depan ya Kang Iya, ya. betul. Karena kayaknya di Mojang Jajaka ini kegiatan-kegiatannya sangat bermanfaat, betul ya Kang Banget, ya. banget. Tadi Kakang ceritain dapat impact-nya juga, jadi kita ngerasa banyak manfaat, perkembangan diri gitu, perkembangan diri juga gitu ya. Nah terus juga tadi kan cerita nih udah dapat impact-nya. Emang biasanya kegiatan kalian teh apa aja sih? Kalau boleh tahu? Kita untuk kegiatannya itu banyak ya sebenarnya, diantaranya terkadang kita juga diundang ke acara-acara, terus menjadi yang disebutkan Teh Nanas, kita mempromosikan tempat juga, diundang di acara-acara besar juga yang memang skalanya besar seperti 17 Agustus, juga kita diikut sertakan untuk menerima tamu begitu. Mungkin izin menambahkan ya, kita dari awal kita ikut Mojang Jajaka, dari kita seleksi, kita ini udah dikasih beberapa pembekalan yang nantinya bisa bermanfaat untuk ke depannya. Ada beberapa tugas juga yang kita ditugaskan untuk berfokus kepada destinasi wisata, desa wisata yang kita punya. Karena kan mungkin Kota Sukabumi ini kita nggak punya alam, tapi kita punya ekonomi kreatif yang baik. Kita punya SDM yang juga mumpunin gitu. Kita di sini ditantang untuk gimana caranya kita bisa manfaatin sumber daya manusia ini untuk nantinya bisa mempromosikan pariwisata, ekonomi kreatif di Kota Sukabumi ke
luar gitu. Nah salah satunya kita waktu kemarin ngepromosiin Trok, kita udah Oke. ngepromosiin Trok. Kita juga jadi delegasi-delegasi, ada beberapa anggota-anggota dari Mojang Jajaka yang jadi delegasi keluar kota. Lalu ada juga kita di internal pemerintahan juga kita terlibat menjadi protokoler, kan ada yang punya basic di MC, kita ada yang punya basic bisa menilai Iya, juga, betul. fokus di seni, kita jadi juri dan lain sebagainya. Itu bener-bener bermanfaat untuk internal pemerintahan, untuk masyarakat di luar sana, dan juga tentunya untuk kita pribadi gitu Teh. Berarti luar biasa banget ya, Iya. Rani Banyak juga, banget. dan mungkin tugas-tugas kalian ternyata juga cukup berat juga karena bisa membawa nama kota Sukabumi. Betul. Keren banget, pokoknya aku salut banget sama Kang Iya. Teteh Mojang Jajaka ini. Alhamdulillah. Tadi kan cerita tentang ininya ya tugas-tugasnya, apa Iya. yang Akang Teteh lakukan selama di Mojang Jajaka. Aku juga pengen tahu dong waktu proses nih dari awal seleksi, mungkin tadi udah sampai akhirnya meyakinkan diri untuk bergabung ke Mojang Jajaka sampai mendaftar, itu prosesnya gimana sih? Apakah ada kesulitan yang Akang Teteh dulu alami? Betul. Sedih-sedihnya, senang-senangnya, Sedih-sedihnya. atau hal-hal barunya? Tenanas dulu gimana tuh? Waktu awal-awal join gitu? Waktu awal-awal join sebenarnya kayak waktu daftar, wah udah seneng karena kayak ya Allah ini impian aku gitu. Tapi ketika udah daftar, udah jadi peserta dan aku ikut seleksi, jadi ke pressure gitu ke sini kayak waduh, ketemu sama orang-orang ternyata banyak banget ya orang kota Sukabumi yang juga punya mimpi yang sama, yang juga punya semangat yang sama, dan mungkin mereka juga punya latar belakang yang jauh lebih hebat. Itu salah satu hal yang aku agak shock sendiri karena ketika daftar, wah ketemu orang-orang hebat, itu tuh jadi tantangan yang besar. Tapi di balik itu semua jadi semangat aku juga untuk aku terus berkembang, aku untuk terus belajar, aku terus gali potensi aku apa nih yang bisa beda dari yang lain. Karena kan kita semua datang untuk tujuan yang sama tapi dengan latar belakang yang berbeda, itu juga jadi salah satu faktor yang mungkin penilaian juri kah, penilaian pemerintahan untuk nantinya layak atau enggak kita ada di situ gitu. Jadi tantangan terbesarnya ada di diri sendiri, walaupun awalnya semangat tapi pasti tertekan banget ngelihat orang-orang hebat. Tapi jangan dipungkiri juga itu jadi salah satu pendorong aku untuk ayo semangat gitu, kita gali potensi diri, kita berjuang untuk masa depan, untuk kota Sukabumi, untuk aku pribadi juga ke depannya gitu. Oke, berarti dulu ngelihat orang-orang ternyata Iya. menurut Tenanas pada keren-keren Iya, gitu ya, tapi keren-keren Tenanas banget. juga gak kalah keren dan bisa sampai di titik ini. Iya, tapi shock gitu. banget sih tadi ngelihat orang Heeh. kota Sukabumi ternyata wah mereka punya kan bawa sertifikat Iya. gitu. Keren, mereka udah punya latar belakang sertifikat dari mana, mereka kuliah di mana, mereka punya apa, kayak wow, ternyata kota sekecil ini banyak banget masyarakat nonoman Sundanya yang berpotensi banget gitu. Jadi kayak aku juga kayak kamu bisa di titik ini berarti kamu layak, dan di antara orang-orang yang hebat gitu, yang ayo keren banget Jadi sih, ternyata kota Sukabumi itu pemuda-pemudanya luar biasa ya Tenanas ya. Waktu Iya. Tenanas datang ke Moka nih ngelihat teman-teman di sana, karena keren-keren ya. Keren banget. Makanya nih pemuda-pemuda kota Sukabumi, ayo kita tonjolkan lagi nih potensi-potensi yang kita Iya. punya Iya. gitu. Nah kalau Kang Elvan sendiri mungkin ada nggak sih proses atau tantangan waktu join di Mojang ini waktu awal seleksi Iya. sampai sekarang? Untuk awal-awalnya itu ketika saya ikut audisi ya, Teh, ya, audisi offline namanya. Karena kan saya sama Teh Nanas itu berada di tahun yang berbeda Iya. gitu kan. Aku 2022, Teh Nanas 2024. Jadi ada beberapa prosesi yang memang tidak sama lah. Oke. Cuman yang dirasakan itu adalah challenging-nya. Karena ketika audisi itu melihat banyak-banyak orang hebat. Kayak saya tuh di situ jadi lebih tahu kayak di Sukabumi itu banyak banget orang hebat tuh di sana. Iya. Cuman yang saya ketika ada audisi offline itu saya jadi terpacu nih, kayak bisa menggali lagi Sukabumi itu punya apa aja sih, dan pribadi saya tuh maksimalnya seperti apa gitu kan. Karena di situ juga kita punya misi yang sama, dan dengan banyaknya orang itu kita jadi lebih tahu nih kayak orang Sukabumi itu banyak yang hebat, dan kita juga harus lebih hebat dari mereka dalam mempromosikan kota Sukabumi seperti itu, Teh. Berarti kok Kang Elvan ngelihat potensi ya di Iya, kota potensi. Sukabumi itu ternyata punya potensi, nggak cuma Betul. SDM-nya doang, ternyata isinya juga di kota Sukabumi Banyak, itu banyak yang banyak, bisa banyak. kita kenal lebih dalam lagi, Betul. bisa kita promosikan lebih lagi gitu ya. Betul. Berarti secara nggak langsung ikut Mojang Jajaka jadi makin tahu tentang kota Sukabumi ya? Iya. Iya, benar. Iya, karena benar tadi juga kan banyak yang mungkin banyak tahu tentang kota Sukabumi sebelumnya teman-teman yang lain, jadi belajar juga, jadi Betul. memperkembang diri juga gitu ya. Oke, nah waktu dulu kan kalau nggak salah ada karantina, ada proses-proses Ya. lainnya ya. Yang paling diingat apa sih dulu waktu prosesnya? Yang Kalau nempel dari banget nih gitu kejadiannya. Aku sih yang paling rumit itu
ada pos bahasa Inggris. Wah, kenapa tuh? Iya. Bahasa Inggris. Ya karena memang pada saat itu sedikit rumit ya, waktu itu tuh nggak hanya kita harus lancar berbahasa Inggris, di situ juga kita diberi tantangan. Saat itu tuh sama panitianya itu dikasih gambar, terus kita tuh milih kan gambarnya mau yang mana, kita lihat, nah harus bisa menjelaskan isi dari gambar itu apa dalam bahasa Inggris. Wow, Nah itu oke. juga di challenge yang sangat kaget juga awalnya, ternyata selain kita jadi Mojang Jejaka itu sebagai nonoman budaya bahasa Sunda, kita juga harus bisa nih bahasa Inggris juga. Jadi kita sebagai Mojang Jejaka itu dibina, dididik untuk menjadi pribadi yang lengkap, paket lengkap istilahnya. paket Iya. lengkap ya. Bisa, segala bisa. Iya. Jadi seperti itu sih kalau menurut aku ya. Berarti explore juga ya Kang Iya. Fran, ternyata nggak cuma budaya Sunda aja, Iya. tapi kita juga harus menyesuaikan dengan bisa bahasa Inggris juga, Iya. bahasa asing. Karena kan kayaknya Mojang Jejaka ini nggak cuma terlibat di kota aja tuh kan, dari Betul. diceritain karena bakal ketemu sama orang luar juga. Itu paling nempel banget ya Kang Berarti ya? Ya, kalau menurut aku Susah sih itu tuh, upaya kayaknya. yang susah. Mikirnya tuh harus cepat. Mikirnya Iya. cepet. Keren berarti udah bisa melewati fase itu Kang. Alhamdulillah. Kalau Teh Nanas mungkin dulu apa sih yang paling nempel kejadian waktu selama prosesnya? Kalau aku teh, momen yang paling nempel dan yang paling ditakutin bahkan sampai sekarang adalah momen ketika mau deep interview. Oke, apa tuh di interview? Deep interview tuh jadi kayak satu momen dimana sebelum akhirnya kita melaju ke grand final, kan biasanya di grand final nih teh, itu tuh ada satu momen kita dinilai secara personal, bener-bener detail, deep banget gitu, interview bareng sama juri-juri. Waktu awal interviewnya bareng-bareng nih, bertiga, berempat. Kalau waktu itu deep interviewnya sepasang. Oke. Tapi kita punya waktu yang gak begitu lama. Iya, nggak Kita begitu harus menyampaikan sesuatu yang benar-benar bisa narik perhatian juri. Dan momennya adalah di situ semua orang mendadak jadi serius. Mungkin yang kita biasanya bercanda, hai, siap-siap segala macam, jadi kayak tek siap-siap gitu. Terus kita nggak cuma nyiapin materi, tapi kita juga harus nyiapin diri kita tuh siap dari looknya, dari mentalnya gitu. Jadinya ketika pas mau di interview, ricu gitu, hiruk pikuknya di sana tuh benar-benar kerasa. Mau pas lagi siap-siapnya dan pas lagi masuk ke ruangan di interview, itu jadi momen yang paling aku ingat. Ada lucunya karena mungkin ngelihat orang-orang, teman-teman yang biasanya bercanda tiba-tiba Serius gitu. serius gitu. Itu Ya kan Allah, jadi bayang kayak tuh. lagi ngobrol, Teh Nanas gimana, Kang Elvan gimana, mungkin sama Kang Elvan sama siapa, Kang gimana, jangan ngajak ngobrol. Ngobrol itu kan jadi bisa ngobrol, biasanya serius, bisa bercanda jadi Iya, kayak iya, iya. diem aja. Emang kerasa gitu, kerasa deg-degannya teh kerasa pisan lah pokoknya. Pressure-nya tuh beda gitu kalau udah pakai di beda interview. banget. Beda banget. Berarti prosesnya seru ya sebelumnya, Iya. kayak Iya. fun gitu. Cuman Nah. waktu di interview karena menuju grand final, Iya. ya deg-degan pada serius. Iya. Kebayang sih itu Teh yang biasanya senang-senang ketawa-ketawa karena takut mungkin ya. Jujur takut. Tapi bisa melewati juga. Alhamdulillah, bisa. Makanya ya, di ada di sekarang. sini karena udah bisa Ada melewati di interview ruang tadi. temu ini ya. Oke. Oke, tadi kan cerita nih tentang prosesnya selama di Mojang Jejaka Kota Sukawi berarti ya. Betul. Dan katanya nih Kang Elvan sama Teh Nanas bakal melanjutkan ke tingkat provinsi di Pasanggiri Mojang Jejaka Jawa Barat. Boleh dong diceritain gitu dari awal Akang Teteh ditunjuk sebagai perwakilan Kota Sukabumi untuk ikut di tingkat provinsi, dan prosesnya sekarang tuh kayak gimana sih Kang Teh? Mungkin kalau pribadi saya tuh awalnya tuh kaget. Oke. Kaget karena mendengar kabar ternyata tahun ini tuh Mojang Jejaka Jawa Barat itu mengadakan pemilihan. Oh, oke. Iya, karena pada dasarnya kita belum terlalu prepare ya tuh ya. Betul, jujur belum. Jadi waktu itu mendadak karena untuk pemilihan kita sebagai perwakilan ini dipilihnya oleh paguyuban sama dinas. Iya. Jadi kita tidak mengajukan diri atau sebagainya. Nah di situ juga kita jadi kaget, wah apa nih yang harus kita persiapkan gitu kan? Karena kita juga belum terlalu prepare. Jadi ya kita tuh jadi menggali lagi, apalagi saya sudah agak lama gitu dari tahun 2022. Ya jadi ada PR lebih nih untuk menggali kembali potensi-potensi yang ada di diri saya. Iya sih, benar-benar. Kalau Teh Nanas gimana tuh waktu tahu? Nih Nanas, lanjut lagi ke Jawa Barat. Gitu. Udah telepon. Oh, ditelepon. Teh Nanas, kalau ke Jabar, Teh Nanas siap. Aku kayak, hah? Kok aku? Karena gini loh, biasanya yang ke Jabar tuh yang pinilihnya, yang juara satu. Kita kan Pariga, Iya. Kang Elvan mungkin angkatan lama dan udah wakil 2 gitu, kayak kita nggak ada kepikiran untuk ke sana gitu ya. Udah yang pasti berangkat mungkin nanti tahun depan angkatan yang baru atau gimana. Tiba-tiba ditembak dar, Teh Nanas ikut ya, kayak, hah? Ikut. Aku kayak galau dulu, apa dulu, ini terima nggak ya? Pertama balik lagi, peluang nggak ada lagi nih, kesempatan nggak datang 2 kali.
tahun depan ada pemilihan yang baru, mungkin yang dikirim yang orang-orang Ya, baru yang juga baru ya juga, kan. ya. Terus yang ketiga, aku nih ada waktu kosong. Terus kayak, tapi ini pressure banget karena kita waktu nyiapinnya bentar banget ya Bentar kan ya. banget karena Bentar banget, jujur bentar. sekarang juga agenda-agendanya sangat padat. Padat kayak padat kesini, banget. kesini, Ya, kesini, kesini. Kita harus nyiapin ini, nyiapin Iya. itu. Gak kerasa nih kita juga bentar lagi itu Bentar lagi bakal banget. mulai karantina. Iya, jujur bentar lagi banget. Oke. Aku sama Kang Elvan kayak lagi diam, lagi ngobrol lagi, udah beres nih ngerjain agenda yang pertama. Tiba-tiba Kang Elvan nyeletuk, Teh Nanas, kita belum nyiapin buat presentasi ya? Oh Aduh. iya lagi, Teh Nanas keinget. kita belum ini ya? Oh iya lagi belum, kayak ada aja gitu yang belum Iya. diselesain. Padahal kita tuh ngerasa kayak setiap hari perasaan kita ketemu, Iya. kita ngeberesin tugasnya, tapi Ada aja gitu iya, ya, karena belum mungkin beres tuh, cepet ya, ya kan, Kak, mungkin ya cepat Kang ya. juga. Itu benar kerasa sih. Berarti waktu pertama kaget juga tiba-tiba Kaget ditelepon. banget. Lanjut ya ke Jabar gitu ya. Shock banget ya. Shock banget. Shock banget tapi itu jujur. Terus juga dengan persiapannya, apalagi mungkin prosesnya itu beda sama di kota kayaknya ya Iya, kalau di betul. Jabar. Jadi mungkin lebih padat lagi, banyak disiapkan yang harus dibahas gitu untuk Betul. persiapan ke sana. Nah, apa sih yang nanti akan Teteh akan bawa di Jawa Barat? Apa tentang kota Sukabumi yang bakal dibagikan ke sana tuh apa sih? Boleh bentar. Karena untuk tema sekarang itu kita tuh mengangkatnya desa wisata ya Teh. Nah, desa wisata dan salah satu yang akan kita angkat dari kota Sukabumi yaitu ada yang Kampung Naga. Kampung Naga itu adalah kawasan pecinaan atau Chinatown yang ada di kota Sukabumi. Dan itu juga menjadi salah satu desa wisata unggulan yang ada di kota Sukabumi. Selain itu juga kita mengangkat ada yang namanya motif batik, yaitu motif pakis Teh. Motif pakis paku ya, paku. Iya, Oh, betul, iya. betul. Jadi pakis itu memiliki filosofi penting di kota Sukabumi. Jadi sepak terjangnya pakis ini banyak di kota Sukabumi seperti itu Teh. Oke, di sana mungkin apalagi yang kita bawa nanti ke sana Teh? Tentunya yang kita bawa adalah suatu kebanggaan kita membawa nama kota Sukabumi ini buat Jawa Barat. Karena kan ngelihat kayak kota Sukabumi, aduh ada apa di sana? Kita ketemu sama finalis lain juga, Iya. kita ngobrol. Jadi kita benar-benar kemarin juga kebetulan kita ketemu sama Bapak Wakil dan kita ngobrol, dan Bapak Wakil juga sama nitipin hal yang sama. Titip ya nanti kalau ke sana harumkan nama kota Sukabumi, kenalkan juga apa aja nih sumber daya manusia yang ternyata mumpuni, yang ternyata layak banget untuk bisa dibanggakan gitu. Karena kan kita nggak punya potensi alam ya, kita pasti punyanya apa, ekonomi kreatif, kita punya sumber daya manusia yang baik juga gitu. Jadi Bapak Wakil juga waktu kemarin nitipin kayak, nih kita mau bikin ini nih dari pakis, ini bener nih Teh, dari pakis kita nanti mau bikin gerbang yang ada motif-motif pakisnya iya. di kota Sukabumi tuh. Oh iya ya, ternyata Bapak Wakil juga memfokuskan ke sana. Kita perlu ngasih tahu juga nih sama teman-teman nanti di luar sana, kita ketemu sama teman-teman di Jawa Barat, kita cerita juga tentang destinasinya, tentang bagaimana masyarakatnya, bagaimana pemuda-pemudanya yang sekarang juga sedang menjadi sedang ada di proses untuk generasi emas nanti. Salah satunya kita fokus kepada lingkungan kebersihan, kayak gitu-gitu sih. Itu titipan dari Bapak Wakil sendiri yang perlu kita sampaikan. Ya salah satunya tadi destinasi dan motif yang kami banggakan itu. Oke, berarti bawa kota Sukabumi ke sana tuh nggak cuman tadi kayak desa wisata, Iya. tapi juga program-program pemerintah kayak Betul. juga untuk tentang lingkungannya. Iya. Jadi harapannya mungkin kota Sukabumi di Jawa Barat bisa lebih dikenal lagi. Iya. Khususnya tadi pastinya. Kampung Naga Odeon ya, kan Betul, salah betul. satu yang lagi rame dibahas juga. Banyak yang main ke sana, banyak sejarah juga di sana ya Kang ya, kalau aku nggak Banyak salah banget. gitu. Jadi akan Teteh bawa ke Jawa Barat supaya makin dikenal juga Iya. sama masyarakat di Jawa Barat. Motif batik juga, bener banget itu motifnya bagus juga, dan Iya. bahkan Iya. Teteh mau dibikin gerbang. Mau Ya. dibikin Oh, gerbang. Gapura, gitu. Gapura, selamat datang. Iya. Oke, berarti juga ada dukungan dari pemerintah ya? Betul. Iya, jadi akan Teteh juga secara nggak langsung ngebantu program atau yang direncanakan sama pemerintah. Jadi Betul. sama-sama mendukung. Betul. Kalau akan Teteh di jalannya di Mojang Jajaka. Iya, kita berada di Iya. jalur yang berbeda. Luar biasa, seru banget. Tanggal berapa tuh nanti rencana lombanya atau grand final gitu? Kalau kita tuh mulai karantina tuh di tanggal 16 Juli. 16 Juli. Iya, cuman ada prosesi-prosesinya, di antaranya kita ada unjuk kabisa, Iya. terus ada arena perspektif juga. Nah, untuk grand finalnya itu kita ada di tanggal 20 Juli Teh. Oke, Iya. 20 Juli ya. Sebentar lagi dong ya berarti. Iya, bentar Wah, lagi. kebayang nih deg-degannya sekarang. Sehat-sehat ya. Iya. Karena pasti Ya, banyak padat nih, Allah. capek Padat juga. banget. Bener-bener. Oke, tadi kan kita udah cerita-cerita ya tentang pengalaman serunya dulu, tantangan-tantangan yang kayaknya juga bisa dihadapin, berarti seru-seru tuh tantangannya. Dan juga rencana-rencana untuk ke Jabar nanti, Iya, apa yang akan Teteh bawa. Tapi aku mau tahu juga nih, selama proses di Mojang Jajaka,
kan banyak tuh mungkin capeknya, hal-hal yang di luar prediksi Akang Teteh. Ada nggak hal yang bisa kita bilang tuh menyentuh gitu, yang Akang Teteh selalu ingat? Jadi sedih deh, kita momen sedih ya. Kita momen musik sedih ya. Sedih gitu. Momen yang menyentuh gitu, yang bikin Akang Teteh sekalian makin bangga sama diri sendiri dan juga teringat terus sama momen itu waktu di proses seleksi Mojang Jajaka ini. Mungkin kalau aku tuh lebih ke ini ya, saat seleksi itu karena kan banyak waktu yang tersita teh, ya jadi agak sedikit terkuras waktu bersama keluarga gitu. Terus bersama teman juga jadi jarang main, jarang ketemu keluarga. Jadi kita tuh banyak terkuras lah. Terus untuk yang momen harunya nih, kita langsung ke grand final aja nih ya teh. Waktu Kota Sukabumi itu ada beberapa hal yang mengharukan. Di antaranya ada 2 nih harunya tuh, haru senang sama haru sedih. Harus senang, harus sedih. Iya, Oke. ada 2. Untuk haru senangnya itu saya bisa menunjukkan ke orang tua saya bahwa potensi saya itu bisa membawa saya sampai ke sini. Iya. Dan untuk haru sedihnya itu kebetulan waktu saat itu tuh karena ayah saya sudah meninggal juga ya teh ya. Jadi beliau itu tidak bisa menyaksikan saya ketika saya mendapatkan gelar tersebut gitu. Cuman ya life must go on ya teh ya. Jadi ya udah gitu aja. Oke, berarti banyak waktu yang kesita, Ya. mungkin juga ada sedih karena nggak bisa menunjukkan ke orang yang Akang Betul. sayang gitu ya. Ya. Tapi pasti itu luar biasa banget, di luar hal yang bikin Akang merasa sedih waktu itu, tapi banyak yang bangga. Aku yakin banyak yang bangga sama Akang karena proses Akang juga pasti Akang dapatkan. Kalau Teh Nanas, apa tuh Teh Nanas yang menyentuh waktu proses dulu? Sebenarnya yang menyentuh tuh karena kita sama-sama bareng sama finalis waktu lagi berproses di karantina, pra-karantina. Kita bareng-bareng, kita berangkat pagi bareng, terus kita nyiapin apa-apa bareng, ada tugas kelompok dan sebagainya. Ada di titik grand final itu suatu kayak, kita tuh bareng-bareng waktu di backstage kayak, apapun nanti hasilnya, siapapun yang jadi pemenang, siapapun yang jadi title, yang punya title dan sebagainya, kita tetap bareng-bareng ya gitu. Kita udah sampai di titik ini udah hebat banget gitu. Kita nggak, dari banyaknya orang yang bisa sampai, yang pengen ada di sini, ada 20 orang hebat yang dipilih, yang dipercayai sama pemerintah, yang dipercayai sama Mojang Jajaka sebelumnya untuk melanjutkan visi misi dari Mojang Jajaka gitu. Kita bareng-bareng, nanti hasilnya apapun harus tetap bareng-bareng ya. Kita tetap genggam tangan. Kita selama berproses, kita bersaing, tapi tetap kebersamaan itu diuji gitu. Panitia juga menantang kita bukan cuma sekedar menonjolkan apa yang kita punya, tapi kita juga gimana caranya tetap ada nilai-nilai kebersamaannya. Kita tetap harus saling tolong-menolong. Itu sih momen ketika kita lagi berproses, kita berjuang bareng, hasilnya apapun itu kita terima dan ayo kita bareng-bareng ngebawa Kota Sukabumi ini jadi lebih baik. Pas lagi dimenangin, disebut gitu, siapa yang menang itu bukan malah kayak ih kok dia yang menang gitu, tapi malah kayak wah emang layak ya, emang keren ya gitu. Kita sama-sama pelukan. Mungkin pasangan aku waktu itu Kang Aldi juga kayak, Teh Nanas, kita sekarang udah nggak akan bareng lagi gitu, tapi proses kita bareng-bareng, proses kita untuk bisa ada di titik ini tuh bener-bener jadi cerita yang nggak bisa dilupain, cerita yang nggak bisa dilepaskan. Karena bagaimanapun juga aku sama Kang Aldi sama teman-teman yang lain, kita sama-sama berjuang buat Kota Sukabumi, buat diri kita pribadi gitu. Ketika ada yang berangkat ke Moka Jabar waktu 2024, kita sama-sama berproses, kita temenin pinilihnya untuk berangkat ke sana, dan sekarang aku udah di titik itu. Aku ngelihat banyak teman-teman juga yang masih terus semangatin gitu, masih mereka yang menjadi tim, tapi mereka yang lebih semangat. Itu suatu hal yang kayak wah, kerasa ya kekeluargaannya gitu di Mojang Jajaka tuh ternyata gitu ya. Kang Elvan mungkin kan kayak aduh beda angkatan, tapi tetap aja gitu, tetap pedulinya nggak cuma sama aku tapi sama Kang Elvan juga. Itu sih momen haru yang sampai sekarang kadang kalau lagi diem kayak iya ya, ternyata mereka setulus itu gitu untuk ada di sini. Mereka ternyata bukan untuk menjadi pemenang, tapi untuk siapa yang tetap bertahan gitu sampai nantinya kita purna gitu. Oke. Sedih banget jujur, ikut sedih. Iya tapi jujur tisu. Tapi berarti ada pertemanan juga ya, Iya, lingkungan benar. baru, keluarga baru berarti Iya, kan. keluarga betul. baru Saking banget. bondingnya, tadi juga diceritain waktu lagi final pelukan dulu, Pelukan saling dulu, apa dulu. yakinin gitu. Terus kita tadi sedih banget, nanti kita nggak akan bareng lagi. Tapi sampai sekarang masih bareng-bareng. Masih ada. Iya, ya Allah, ini
1 bulan ngelewatin Mojang Jajaka Kota Sukabumi ini barengan nih sama Kang ini gitu. Sekarang kayak ya akangnya juara segini, sampai pas lagi pegangan nanti siapapun yang disebut mau kita nanti sepasang lagi atau enggak apa-apa ya Nas ya, aku mah pokoknya ingetnya kamu pasangan aku gitu kayak oke siap gitu. Sedih tapi kayak oke siap gitu kan. Gitu ya, apapun karena itu. kita tetap sama-sama di Mojang Benar. Jajaka kan. Karena di Mojang Jajaka semuanya sama ya. Iya, sama. Bertugas bersama, Iya, betul. berproses bersama, juga berkembang bersama. Tuh. Oke, jadi udah jadi keluarga baru nih Baraya ternyata di Mojang Jajaka, nggak cuman sebagai perlombaan aja, Iya. tapi juga ada bondingnya. Menjadi keluarga baru di Kota Sukabumi, tujuannya sama-sama untuk Kota Sukabumi Iya. juga. Luar biasa. Udah nih sedihnya ya, nggak kuat nih sedih. Aduh. Ini sedih Merasakan nih. kan? Pakai sedih. Nah sekarang nih, dulu kan tadi Akang Teteh cerita waktu masih kecil nih, waktu belum join ke Mojang Jajaka, mungkin ada keraguan atau ada hal yang harus disiapkan gitu kan, nyiapin apa ya buat ikut Mojang Jajaka, apakah aku udah layak dan lain-lain. Nah mungkin ada nggak sih pesan dari Akang Teteh buat teman-teman Baraya Sukabumi nih, anak muda yang mungkin bakal jadi penerus Akang Teteh selanjutnya, kira-kira apa sih yang harus disiapkan? Jangan ragu nih, kalau apa misalnya pada ragu, apa yang harus kita lakukan supaya bisa jadi penerus Akang Teteh. Karena Nas dulu mungkin? Boleh. Mungkin kadang orang awam tuh ngelihat Mojang Jajaka tuh sebagai namanya cantik, harus tinggi, harus apa, harus ganteng gitu ya kan ya. Enggak, kita tuh benar-benar jauh dari hal yang terlalu menonjolkan fisik. Teman-teman semua, nanti regenerasi selanjutnya Akang Teteh nih yang masih SMA, yang SMP, yang lagi ngelihat pengen jadi Mojang Jajaka tapi ragu gitu ya Teh ya. Ragu kayak aduh harus cantik kayak aku nggak cantik, harus tinggi kayak aku nggak tinggi. Jangan mikir ke sana, karena kita di sini bukan mencari siapa yang paling cantik, kita di sini bukan mencari siapa yang paling ganteng, yang paling tinggi, tapi kita cari siapa yang mau belajar, siapa yang siap untuk bareng-bareng belajar memajukan Kota Sukabumi, siapa yang mau menggali potensi diri, siapa juga di sini yang mau nantinya bermanfaat. Bermanfaat tuh dalam hal apapun ya Teh, nggak harus bisa memperkenalkan Sukabumi, enggak, tapi yang penting kalian bisa bermanfaat di internal Kota Sukabuminya gitu ya. Nantinya mungkin pelan-pelan langkah kecil yang kalian lakuin yang nantinya bisa bermanfaat gitu. Jadi buat teman-teman nih yang sekarang lagi mau penasaran pengen ikut Mojang Jajaka, persiapkan diri kalian, ikhlaskan diri kalian tulus untuk ikutan itu. Percaya apapun itu, ketika kalian ada kemauan, kami di sini sebagai Mojang Jajaka yang nantinya juga jadi kakak kalian, sebagai yang akan nantinya jadi keluarga kalian, kita akan bantu kalian untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama kita memajukan. Kita di sini nunggu kalian banget, nunggu kalian yang siap untuk jadi sosok yang bisa menjadi contoh, yang bisa juga bermanfaat untuk setidaknya lingkungan kalian, lingkungan daerah kalian dulu. Tapi ternyata Mojang Jajaka itu bukan cuman cantik-cantikan berarti ya Teh Nanas, bukan cuman siapa yang paling cantik, paling tinggi. Jadi bukan beauty pageant yang benar-benar fisik doang, tapi keinginan mereka untuk bisa berkontribusi buat Kota Sukabumi berarti ya. Betul Dan banget. kecintaan mereka untuk Kota Sukabumi. Kang Elvan, ada nggak sih Kang pesan-pesannya gitu untuk teman-teman yang masih sekolah dan mempersiapkan untuk ikut pesan kita tahun depan atau selanjutnya Iya, gitu? gitu. Nah, buat Baraya nih yang lagi nonton, nah bisa nih mulai dipersiapkan dari sekarang, karena ikut Mojang Jajaka itu bukan soal tentang looks-nya aja ya Iya, Teh ya. betul. Bukan looks-nya harus cantik, harus ganteng, harus good looking ya Teh ya. Orang beranggapannya banyak seperti itu. Cuman di balik itu semua kita mencari yang memang berpotensi mau belajar dan bisa berkontribusi untuk Kota Sukabumi. Ya, selain itu juga saya titip nih buat yang nanti baraya-baraya yang mau ikut ya, tolong untuk jaga nama baik Kota Sukabumi dimanapun kalian berada, dan bisa berkontribusi langsung untuk memajukan Kota Sukabumi seperti itu. Iya. Oke, berarti kalau dari Kang Elvan, Mojang Jajaka ini menjadi tempat belajar Ya, juga ya. betul. Tapi untuk nyiapinnya, berarti Akang Teteh di rumah nih yang bakal ikutan pasang ide selanjutnya juga udah bisa menggali potensi lagi, karena nanti bakal digali lagi sama Akang Teteh pendahulunya ya, untuk Ya, atau juri-jurinya nanti gitu, siapa yang layak untuk bisa menjadi Mojang Jajaka selanjutnya. Daripada siap ya Kang Teteh ya. Nanti daftar kemana? Di bawah sini? Enggak. Enggak ada ya? Nanti ada info lagi. Nanti ada info lagi. Editor, iya Bapak. Tara. Oke. Nah tadi kan cerita juga dulu. Tadi juga untuk Akang Teteh yang akan mengikuti nanti selanjutnya, Mojang Jajaka selanjutnya. Ada nggak sih kalau misalnya kalian tuh punya kesempatan nih
kita jadi mesin waktu dulu, kesempatan untuk bisa ngomong sama Teh Nanas waktu SD dulu yang ngelihat Teh Mojang Jajaka di depan GO tadi, atau Kang Elvan waktu ngelihat tetehnya waktu di Mojang Jajaka. Ada nggak sih yang pengen kalian omongin, sampaikan ke kalian waktu sebelum jadi Moka? Mungkin yang bisa saya bilang untuk diri saya di masa lalu sih sebelum ikut Moka itu kayak kalau bisa ada nih saya nih ngelihat anak kecil gitu kan, diri saya sendiri waktu itu kayak kamu nanti harus ikutan Moka gitu. Oke. Harus ditegaskan pada saat itu. Ikut Moka. Ikut gak gitu kan kayak gitu. Karena kalau saya gak ikut Moka tuh saya gak tahu nih diri saya tuh bakal menjadi seperti apa. Apakah ada tetap di jalan yang lurus nih atau berkelok-kelok, kita gak tahu juga ya. Nah, dengan saya ikut Moka itu saya bisa menggali, yang pertama bisa menggali potensi diri saya menggali potensi dan bisa berkontribusi Kota Sukabumi juga. Terus dikenal juga oleh banyak orang. Ya, nah itu sih yang ingin saya tegaskan kepada diri saya di masa lalu adalah kamu harus ikutan Moka, jangan sampai nyesal karena gak ikutan. Oke. Karena berdampak juga ya Kang Ya, impactful banget sih. Impactful banget buat Kang Elvan yang sekarang. Kang Elvan yang dulu dengerin. Dengar ya. Harus ikut Moka. Dede Elvan, udah Kang Elvan. Kalau Teh Nanas gimana? Kalau aku Nanas yang dulu sebenarnya bukan Nanas, dipanggil Jipa. Oh, Jipa. Jipa. Lihat peluang kamu di sana udah kebuka lebar-lebar. Di sana tuh Nazifa yang sekarang udah manggil kamu gitu kayak, ayo Jipa gitu, ikut yuk gitu, ayo sini gitu, kamu akan jadi sesuatu yang besar, percaya. Ini adalah langkah yang benar-benar bisa kamu ambil, yang tepat sekali untuk kamu ambil. Buat Nazifa yang dulu, makasih karena udah daftar Mojang Jajaka, makasih karena udah mau ambil kesempatan yang hebat. Aku bangga lihat Nazifa yang dulu yang mau berkembang, dan Nazifa yang dulu harus bangga juga ngeliat aku yang sekarang, karena nggak disangka-sangka aku sekarang bisa jadi Mojang Jajaka Kota Sukabumi. Sekarang aku bisa jadi finalis Mojang Jajaka Jawa Barat juga. Hal-hal yang awalnya aku kira, oh karena aku parigel aku pupus nih harapan untuk Mojang Jajaka Jawa Barat, tapi enggak gitu. Lihat, akan ada selalu peluang yang hebat, akan ada selalu kesempatan-kesempatan yang luar biasa yang ternyata yang kamu impiin dulu itu tercapai sekarang. Tapi aku sayang banget sama Nazifa kecil, kayak I love you. Oke. Tapi aku sayang banget sama Nazifa yang kecil. Oke, Ziva. Dengerin tuh Ziva. Ternyata mimpi-mimpi Ziva dulu ternyata bisa diwujudkan sekarang. betul. Peluang-peluangnya itu dibuka lewat Mojang Jajaka ya. Mungkin jadi pesan juga nih buat Akang Teteh yang mau ikut Mojang Jajaka nanti ya. Karena dari cerita dari Elvan tadi, dari Elvan dan Ziva juga banyak banget hal-hal yang ternyata menjadi peluang untuk mengejar mimpi teman-teman sekalian, kayak gitu ya. Oke, kita udah balik lagi ke zaman sekarang, tadi udah mesin waktunya selesai. Nah, untuk persiapan mau ke Pasanggiri Mojang Jajaka Jawa Barat nih, kira-kira sebagai Baraya Sukabumi, apa sih yang perlu kita lakukan untuk mendukung angkatan sekalian? Apa tuh? Untuk pendukung kita nih di Jawa Barat, nanti kita akan bakal ada vote, dan juga kita juga bakal sering sharing tentang prosesi kita selama di Jawa Barat. Boleh dikepoin aja ya Teh di IG Moka Kota Sukabumi. Terus berikan support yang mendukung juga untuk kita, salam hangat juga untuk kita supaya kita lebih semangat nih membawa Kota Sukabumi. Dan kebetulan di Moka Jabar juga kita tuh bersaing dengan 27 kota dan kabupaten. Ya, jadi kita juga bukan sebagai Elvan juga, bukan sebagai Nanas, jadi kita tuh sebagai Kota Sukabumi di Jawa Barat itu. Jadi tolong untuk Baraya Kota Sukabumi berikan dukungan yang sangat-sangat untuk kita maju di Jawa Barat begitu. Dari Teh Nanas barangkali? Oke, buat Baraya, buat wargi Sukabumi, wargi Kota Sukabumi tentunya khususnya, jangan lupa dukung kami, support kami lewat doa, lewat promosi juga nih salah satunya. Di Kota Sukabumi mewakili Kota Sukabumi membawa ke Jawa Barat. Kita mohon doa dan dukungannya, semoga kami dilancarkan dalam segala hal yang kita lewati nanti, apapun itu hasilnya. Semoga kalian tetap bangga dengan kami. Kami di sini sudah bangga dengan Kota Sukabumi, dan kami harap teman-teman semua juga bisa bangga terhadap Kota Sukabumi. Jangan lupa untuk terus follow Instagramnya Moka Kota Sukabumi. Kalian pantau kita, support kita lewat situ, dan jangan lupa
ikutin terus karena akan ada sesuatu yang hebat, akan ada sesuatu yang baru buat teman-teman nih Baraya Kota Sukabumi yang mau ikutan Mojang Jajaka juga. Kalian follow dan kalian pantau di situ karena nanti akan ada pendaftaran untuk Mojang Jajaka Kota Sukabumi tahun selanjutnya. Kita nggak tahu kapan nih, tapi udah di-spill nih bakalan ada. Persiapkan diri kalian. Kita mohon doa untuk sekarang, dan tapi jangan lupa untuk persiapkan diri kalian untuk menjadi bagian dari Mojang Jajaka Kota Sukabumi. Kita sama-sama bangun Kota Sukabumi ini menjadi lebih baik. Dan ingat, panggung yang hebat bukan untuk orang yang sempurna, tapi panggung yang hebat untuk orang yang berani memulai hal baru itu. Oke, luar biasa. Baraya semua. Aku mau kasih apresiasi buat Kang Elvan Tenanas. Iya. Tepuk tangan dulu dong, akang-akang semua di sini. Ada 1.000 orang di belakang kita. Oke, jadi luar biasa banget ya Baraya semua. Tadi kita udah cerita-cerita sama Kang Elvan dan Tenanas. Jadi ternyata Mojang Jajaka itu bukan cuma ajang untuk cantik-cantikan aja, tapi juga ajang untuk bisa bertumbuh, untuk berkembang, untuk belajar dan memberikan kontribusi buat Kota Sukabumi. Juga jadi tempat cari tahu tentang Kota Sukabumi lebih dalam ya. Jadi dengan ikut Mojang Jajaka makin cinta gitu sama Kota Sukabumi dan juga punya peluang untuk bisa menyampaikan apa yang kita inginkan ke pihak pemerintah karena bergabung juga sama pemerintah ya yang diikutsertakan. Nah, Baraya semua, Kang Elvan dan Tenanas juga sebentar lagi akan mengikuti pasang giri Mojang Jajaka Jawa Barat dan juga sudah disampaikan nih cara mendukungnya. Jadi harapannya Baraya sekalian jangan lupa untuk selalu dukung Teh Nanas dan Kang Elvan dalam persiapan menuju Mojang Jajaka Jawa Barat dengan nge-like postingannya nanti ya di Instagramnya Muka Kota Sukabumi. Jangan lupa juga untuk doa dan mendukung. Mungkin pesan-pesan baiknya boleh disampaikan nanti ke Kang Elvan dan Teh Nanas supaya bisa lancar di sana. Bisa juga membawa potensi Kota Sukabumi biar bisa dikenal di tingkat Jawa Barat atau bahkan nasional hingga global barangkali. Dan tentunya Teh Nanas dan Kang Elvan bisa menjadi nonoman atau pemuda yang menjadi contoh yang baik untuk masyarakat di Kota Sukabumi. Saya tepuk tangan dulu, hatur nuhun Kang Elvan, Teh Nanas udah sharing-sharing ceritanya hari ini. Semoga dengan cerita hari ini juga bisa menjadi gambaran gitu untuk Baraya Sukabumi, khususnya teman-teman yang masih muda untuk ikut Mojang Jajaka nanti ya di tahun berikutnya dan menjadi penerus Teh Nanas dan Kang Elvan juga. Oke, jangan lupa untuk tonton terus podcastnya Ruang Temu karena mungkin nanti kita bakal sharing-sharing lagi nih di Ruang Temu episode selanjutnya yang gak kalah seru lagi. Oke, sekali lagi terima kasih Tenanas Kang Elvan, terima kasih juga Baraya Sukabumi. Aku Zakia, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Dadah!